Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan tema jangan mengasihi dunia. Yang kedua, keinginan mata. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, mata adalah salah satu yang terbaik dari Tuhan. Dengan mata kita terpuaskan secara visual terhadap apa yang kita tahu dan yang kita dengar. Mata membuat kita mampu memandang dan melihat keindahan, paduan warna-warni bunga, pemandangan, dan banyak lagi hal indah lainnya yang dapat kita lihat dengan mata kita. Namun mata kita juga harus dijaga agar tidak mendatangkan keinginan-keinginan yang mengakibatkan dosa. Amsal 27 ayat 20 berkata, dunia orang mati dan kebinasaannya tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Mata dan maut dikatakan di sini dua-duanya tidak pernah puas. Berapa banyaknya tubuh mati yang akan masuk, makam tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah tersumbat untuk menampungnya. Neraka punya cukup banyak ruang dan tidak pernah puas untuk jiwa-jiwa yang binasa karena dosa. Tempat pembakaran itu dalam dan lapang, kata Yesaya 30 ayat 33. Demikianlah mata manusia tidak akan puas dengan kesenangan dan keuntungan. Sehingga inilah yang menimbulkan keinginan atau nafsu pikiran yang bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu, kita ingat Hawa. Dia melihat buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu Hawa mengambilnya, memakannya dan memberikannya pada suaminya. Ada di Kejadian 3. Kita harus menjaga mata kita dari kesenangan. Sering kita kalau ke tempat-tempat perbelanjaan, mata kita menggiring kita untuk membeli barang-barang yang kadang tidak kita perlukan. Tapi karena lucu, karena cantik, dan karena menyenangkan untuk berbelanja atau shopping. Atau ketika kita melihat rumah baru atau mobil baru milik orang lain, kita jadi menginginkannya. Bahkan beberapa orang sampai memakai segala cara agar dapat membelinya, sehingga ada yang terlilit hutang atau bahkan korupsi uang kantor atau uang apapun. Namun begitu pun mata kita tetap tidak dapat terpuaskan. Bapak Ibu yang terkasih, Raja Daud melihat Batsyeba sedang mandi dari soto istana dan menginginkannya. Ia melakukan dosa perzinahan sampai melakukan pembunuhan yang direncanakan secara sengaja, disebabkan diawali karena keinginan matanya. 2 Samuel 11. Kita harus menjaga mata kita. Dosa perzinahan dimulai dari keinginan mata yang melihat dan kemudian berkembang menginginkannya. Orang-orang yang terikat dosa perzinahan biasanya adalah karena tidak menahan matanya dan membiasakan dirinya melihat secara rutin gambar-gambar atau tontonan-tontonan yang dapat membangkitkan nafsunya. Dan seberapa banyak pun ia menonton, ia tidak pernah puas. Tanpa ia sadari, ia telah terikat dan sangat sulit melepaskan kebiasaan itu, malah bisa sampai melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain seperti pelecehan atau pemerkosaan. Maka Bapak Ibu, kita hendaknya memperhatikan tontonan kita. Termasuk juga seperti film-film horor atau yang lainnya. Dosa dapat menggiring kita ke dosa-dosa lainnya. Kita harus mengawasi mata kita dari segala keinginan yang dapat meracuni hati kita dengan berbagai keinginan yang tidak pada tempatnya. Mata kita perlu dikendalikan untuk tunduk kepada kehendak Allah. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan saja, karena hanya Tuhan saja yang akan memuaskan kita dengan kasih dan berkat-Nya. Ya Tuhan,
Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Mazmur 119 ayat 37. Karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan keinginan mata menguasai kita. Tapi keinginan Tuhanlah yang menguasai hidup kita agar kita tetap hidup selama-lamanya. Shalom, Tuhan berkati kita.